Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Media Pembelajaran Matematika yang beranggotakan saya Muhammad Khairul Bashar Najahi, NIM K1319048. Nama saya Narwastu Nur Azizah, NIM K1319051. Nama saya Novita Nur Sabana, NIM K1319053. Rizka Kurniasari, K1319059. Kami dari kelompok 4 Media Pembelajaran Matematika mengambil ruang lingkup materi, geometri dan pengukuran pada materi pokok transformasi kelas 9 semester ganjil KD 3.5 dan 4.5. Media yang kami buat ini kami beri nama catur transformasi. Kenapa catur transformasi? Karena koordinat kartesiusnya menyerupai papan catur. Catur transformasi ini berbahan dasar triplex, kayu maupun bambu, dan juga lempengan besi. Dimana pada bagian depannya atau bagian atasnya itu dibuat menggunakan triplex yang dibuat sedemikian menyerupai papan catur. Pada bagian belakangnya kami berikan lempengan besi. Gunanya apa? Gunanya nanti dalam penerapan alat peraga ini kita bisa memanfaatkan magnet, sehingga magnet tersebut bisa nempel pada papan catur atau catur transformasi yang kami buat ini. Untuk sumbu X dan sumbu Y-nya kami buat menggunakan bambu. Kenapa kami buat menggunakan bambu? Karena kami ingin memanfaatkan sumbu X, sumbu Y tersebut pada materi transformasi khususnya rotasi, agar sumbu X dan sumbu Y-nya bisa diputar sesuai dengan keinginan. Dengan adanya media catur transformasi ini, diharapkan siswa mampu mengetahui dan memahami konsep dari translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu translasi. Translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dan dengan arah tertentu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang konsep dari pergeseran setiap titiknya. Misal, kita memiliki titik A, yaitu X, Y. Kemudian akan kita translasikan sebesar A, B. Untuk konsep pergeseran sendiri, untuk nilai A ini kita geserkan sejajar dengan sumbu X. Sedangkan untuk nilai B ini kita geserkan sejajar dengan sumbu Y. Tanda dari nilai A dan B ini juga berpengaruh. Apabila nilai A ini bertanda atau bernilai positif, maka kita geserkan sejajar dengan sumbu X ke arah kanan, sedangkan apabila bernilai negatif, maka kita akan geserkan sejajar dengan sumbu X ke arah kiri. Untuk yang B ini, apabila bernilai atau bertanda positif, kita geserkan sejajar dengan sumbu Y ke atas, sedangkan apabila bernilai negatif, kita geserkan sejajar dengan sumbu Y ke arah bawah. Untuk selanjutnya, saya akan memperagakan alat peraga atau media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu catur transformasi. Misal kita mempunyai titik min 2,1. Kemudian kita akan translasikan sebanyak 4,1. Maka dari itu kita geser titik ini sebanyak 4 satuan ke kanan. Karena 4 tadi positif, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk selanjutnya kita geser ke atas sebanyak 1 satuan, yaitu 1. Kemudian diperoleh titik 2,2. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang garis. Misal kita memiliki garis ini ya di sini. Anggap saja ini satu garis. Kemudian
kita translasikan ke 4,4. Kita translasikan dengan menggeserkan titik-titik ini secara bergantian. Pertama, kita geserkan ini ya, 4,4. Kita geserkan ke kanan 4. Ini dulu, berarti 1, 2, 3, 4. Dan ke atas 4 karena positif. 1, 2, 3, 4. Jadi posisinya di sini. Ya. Terus kita akan menggeser titik ini. Kita geser sebanyak 4 satuan ke kanan seperti tadi. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian kita geser lagi ke atas 4 satuan karena positif. 1, 2, 3, 4. Jadi garis ini merupakan translasi dari garis. Sebelumnya kita telah membahas terkait persoalan translasi, salah satunya yaitu translasi pada suatu garis. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas translasi dari garis AB, yaitu dengan menggeserkan setiap titik A dan titik B. Kita ketahui bahwa titik A yaitu min 3, min 2, kita translasikan sebanyak 4,4, kita peroleh titik translasi A aksen yaitu 1,2. Sedangkan untuk titik B yaitu min 1, min 2, kita translasikan sebanyak 4,4 sehingga kita memperoleh titik translasi yaitu B aksen 3,2. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa titik min 3 ini kita tambahkan dengan 4 sehingga kita menghasilkan 1. Translasinya yaitu 1. Min 2 ini kita tambah dengan 4, kita hasilkan 2. Kemudian kita lihat yang B. Min 1 ini kita tambahkan 4. Min 1 tambah 4 kita hasilkan 3. Min 2 ditambah 4. Min 2 ditambah 4 kita menghasilkan sama dengan 2. Nah, dari sini kita peroleh rumus dari translasi sendiri. Kita misalkan min 3 titik A, yaitu min 3 ini sebagai X, lalu min 2 ini sebagai Y, lalu kita translasikan sebanyak 4,4 ini. 4 ini kita misalkan sebagai A, yang 4 berwarna biru ini kita misalkan sebagai B. Lalu diperoleh titik translasi yaitu A aksen, yaitu min 3. Min 3 tadi kita misalkan sebagai X. Jadi X plus 4 berwarna merah tadi kita misalkan sebagai A. Plus A, min 2 tadi kita misalkan sebagai Y. Y plus min 4 tadi kita misalkan sebagai min 4 ini ya, min 4 biru kita misalkan sebagai B, Y plus B. Sehingga kita memperoleh rumus dari translasi sendiri yaitu A, X, Y kita translasikan sebanyak A, B sehingga kita peroleh titik translasi A aksen yaitu X plus A, Y plus B. Materi selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi adalah perubahan ukuran atau transformasi dengan memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, pada dilatasi ini dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat dilatasi adalah titik yang digunakan untuk acuan pengukuran dalam memperbesar atau memperkecil objek. Nah, titik pusat sendiri bisa dengan pusat O 0,0 atau P A, B. Yang kedua ada faktor skala.
Faktor skala adalah skala yang dapat dipakai untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil bayangan hasil dilatasi terhadap objek aslinya. Nah, sifat-sifat dilatasi antara lain, jika K yang tadi merupakan faktor skala, itu lebih dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang kedua, jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang ketiga, jika min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan yang keempat, jika K kurang dari min 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penggunaan alat peraga catur transformasi untuk materi dilatasi ini. Soal dari dilatasi biasanya berkaitan dengan titik. Namun, apabila berkaitan dengan bangun, maka yang didilatasi adalah titik-titik sudutnya. Contoh soalnya diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A 1,1, B 2,1, dan C 1,2. Maka tentukan gambar segitiga ABC dan bayangannya apabila didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Nah, diketahui pada soal titik A 1,1, ini titik A dengan warna hijau. Selanjutnya titik B 2,1, titik B dengan warna kuning. Dan titik C 1,2, titik C dengan warna putih. Bangunnya seperti ini. Setelah terbentuk segitiga ABC seperti pada gambar, selanjutnya akan didilatasi masing-masing titik sudut dari segitiga ABC terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2. Dimulai dari titik sudut A dengan magnet berwarna hijau. Pertama-tama siapkan 2 macam stik es krim yang panjangnya berbeda. Stik es krim sebelah kanan panjangnya 2 kali stik es krim sebelah kiri. Stik es krim sebelah kiri atau yang pendek ini sepanjang jarak titik pusat 0,0 ke titik A. Sedangkan stik es krim yang panjang merupakan jarak dari titik pusat 0,0 ke titik A yang telah diperpanjang 2 kalinya. Sehingga didapat A aksen yang merupakan hasil dilatasi dari titik A. A aksen di sini juga menggunakan magnet berwarna hijau. Kemudian untuk titik sudut B dengan magnet berwarna kuning, sama seperti tadi, siapkan 2 macam stik es krim yang panjangnya berbeda. Stik es krim sebelah kanan panjangnya 2 kali stik es krim sebelah kiri. Stik es krim sebelah kiri atau yang pendek ini sepanjang jarak titik pusat 0,0 ke titik B. Sedangkan stik es krim yang panjang merupakan jarak dari titik pusat 0,0 ke titik B yang telah diperpanjang 2 kalinya. Sehingga didapat B aksen yang merupakan hasil dilatasi dari B. B aksen di sini juga menggunakan magnet berwarna kuning. Kemudian untuk titik sudut C dengan magnet berwarna putih, sama seperti yang tadi, siapkan 2 macam stik es krim yang panjangnya berbeda. Stik es krim sebelah kanan panjangnya 2 kali stik es krim sebelah kiri. Stik es krim sebelah kiri atau yang lebih pendek ini sepanjang jarak titik pusat 0,0 ke titik C. Sedangkan stik es krim yang panjang merupakan jarak dari titik pusat 0,0 ke titik C yang telah diperpanjang 2 kalinya. Sehingga didapatlah C aksen yang merupakan hasil dilatasi dari titik C. C aksen di sini juga menggunakan magnet berwarna putih. Sehingga didapatlah A aksen, B aksen, dan C aksen yang membentuk bayangan dari bangun segitiga ABC atau hasil dilatasi dari segitiga ABC terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2. Selanjutnya adalah pembahasan. Kita ambil salah satu titik sudut dari segitiga ABC. Di sini kita ambil titik sudut A. Karena jarak dari OA aksen adalah jarak dari OA yang diperpanjang 2 kalinya,
Berarti OA aksen sama dengan 2 kali OA. Maka OA aksen per OA sama dengan 2. Bisa dilihat pada gambar karena segitiga OAX1 sebangun dengan segitiga OA aksen X2, maka yang pertama, panjang OX2 per OX1 sama dengan OA aksen per OA. Karena OA aksen per OA sama dengan 2, maka OX2 per OX1 sama dengan 2. Nah, ingat, OX2 itu X aksen dan OX1 itu X. Maka dari sini X aksen per X sama dengan 2, sehingga X aksen sama dengan 2X. Untuk yang kedua, masih menggunakan kedua segitiga sebangun yang tadi, panjang OY2 per OY1 sama dengan OA aksen per OA. Nah, karena OA aksen per OA sama dengan 2, maka OY2 per OY1 sama dengan 2. Ingat lagi, OY2 sama dengan Y aksen dan OY1 sama dengan Y. Maka dari sini Y aksen per Y sama dengan 2. Sehingga Y aksen sama dengan 2Y. Dari sini didapatkan A aksen itu 2X, 2Y. Dan 2 merupakan perpanjangan atau perbesaran dari jarak awal. Maka 2 di sini sebagai K atau faktor skala. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa misalkan titik AX, Y didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, sehingga diperoleh A aksen X aksen, Y aksen, maka rumusnya adalah sebagai berikut. A, X, Y didilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala K menjadi A aksen KX, KY. Refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Lalu, pada pencerminan, garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang dengan titik-titik pada bayangannya itu tegak lurus dengan cermin, serta ukuran dan bentuk bayangannya sama dengan bentuk benda aslinya. Berikut ini adalah beberapa contoh soal terkait refleksi atau pencerminan dengan peragaan media pembelajaran kami. Misal, ada titik A dengan koordinat 2,3 di situ. Kemudian titik A ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka dengan sifat pencerminan yaitu jarak benda asli ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya, kita bisa tahu karena titik A itu tegak lurus terhadap sumbu Y, maka titik A mempunyai jarak 2 satuan terhadap sumbu Y, sehingga titik hasil refleksinya pun mempunyai jarak 2 satuan terhadap sumbu Y, sehingga diperolehlah titik A aksen dengan koordinat negatif 2,3 sebagai hasil refleksinya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua. Misal ada satu titik B dengan koordinat negatif 1,2 di situ. Kemudian kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka dengan sifat pencerminan jarak benda asli ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya, kita peroleh titik hasil refleksinya itu B aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Karena titik ke sumbu X-nya itu berjarak 2 satuan, bayangannya pun berjarak 2 satuan ke sumbu X. Yang selanjutnya, konsep refleksi ini juga berlaku untuk refleksi bidang datar dalam bidang koordinat kartesius. Misal, ada bidang datar segitiga ABC, kita pasang seperti itu. Nah, bidang ABC tersebut bisa kita refleksikan terhadap sumbu Y. Cara untuk memperoleh titik hasil refleksi segitiga ABC terhadap sumbu Y
itu dengan konsep refleksi titik seperti tadi. Maka yang kita harus lakukan adalah mencari koordinat titik-titik pembentuk segitiga ABC itu. Misal, titik A-nya itu dengan koordinat negatif 2,3. Kemudian titik B-nya itu dengan koordinat negatif 2,1 dengan titik C-nya negatif 1,1. Kita gunakan konsep yang tadi. Jadi jarak benda asli ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Sehingga dari titik A itu kita peroleh bayangannya itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. A aksen sama dengan 2,3. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk titik B. Titik B negatif 2,1 itu hasil refleksinya adalah B aksen dengan koordinat 2,1. Ya, di situ. Kemudian untuk titik C-nya juga sama. Itu dari titik C negatif 1,1 itu titik hasil refleksinya adalah C aksen dengan koordinat 1,1. Mungkin untuk lebih jelasnya kita beri gambar di situ. Segitiga hasil refleksinya itu segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen koordinatnya adalah 2,3, B aksen 2,1 dan C aksen 1,1. Sehingga hasil refleksi segitiga ABC terhadap sumbu Y adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen seperti yang tertera. Dari peragaan beberapa persoalan terkait refleksi titik yang telah dilakukan sebelumnya, kita bisa mengamati hasilnya. Seperti contoh-contoh yang tertera, terlihat sebuah pola bahwa titik awal P dengan koordinat X, Y yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, titik bayangan atau titik hasil refleksinya itu bisa dirumuskan sebagai P aksen dengan koordinat X, negatif Y. Lalu, untuk yang selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Dari contoh-contoh yang tertera terlihat sebuah pola. Titik awal P dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, titik bayangannya itu dapat dirumuskan sebagai P aksen dengan koordinat negatif X, Y. Apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa, yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu negatif alfa. Saya di sini akan menjelaskan materi rotasi, khususnya di pusat 0,0 sejauh alfa. Misalnya saya mempunyai sebuah titik A di 1,2. Di sini saya beri nama titik A yaitu 1,2. Kemudian akan saya rotasikan sejauh 90 derajat. Saya menggunakan alat bantu. Kemudian diputar 90 derajat. Maka saya akan mendapatkan titik hasil perputaran 90 derajat di min 2,1 sini. Untuk contoh yang kedua, misalnya saya mempunyai sebuah titik di sini yaitu min 1,2, akan saya rotasikan sejauh 180 derajat. Sama saya menggunakan alat bantu, kemudian saya putar sejauh 180 derajat. 180
90 derajat, kemudian 180 derajat. Maka saya akan mendapatkan titik hasil perputaran 180 derajat di 1, minus 2. Didapatkan titik A 1,2 yang dirotasikan di pusat 0,0 sebesar 90 derajat diperoleh titik A aksen min 2,1, sehingga kita mendapatkan rumus jika A X, Y yang dirotasikan di pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka akan mendapatkan titik A aksen yaitu min Y, X. Kemudian titik B min 1,2 yang dirotasikan di pusat 0,0 sebesar 180 derajat diperoleh titik B aksen 1, min 2, sehingga kita peroleh atau kita dapatkan rumus jika titik B X, Y yang dirotasikan di pusat 0,0 sebesar 180 derajat, maka akan menghasilkan titik B aksen yaitu min X, min Y.